Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aska Abdurrizqullah, NPM 22.138. Nah, di sini saya akan membuat video untuk bahan ujian dari matkul metode alternatif penyelesaian sengketa dengan dosen Bapak Rusli. Nah, di sini saya tuh akan membuat video mengenai tentang apa saja sih yang saya dapatkan setelah mempelajari metode matkul ini, tapi secara singkatnya. Jadi saya di sini akan langsung saja memaparkan materi yang saya dapat setelah saya mempelajari MAPS dengan Pak Rusli. Nah, singkatnya itu MAPS adalah metode alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan, di mana MAPS ini merupakan penyelesaian suatu masalah yang tidak dibawa sampai ke ranah pengadilan, atau bisa juga diselesaikan secara kekeluargaan. Nah, bentuk penyelesaian ini, MAPS ini terbagi menjadi 4. Yang pertama tuh ada mediasi, arbitrasi, negosiasi, dan restoratif justice. Nah, tujuan utamanya ini adalah untuk mencapai penyelesaian yang memuaskan bagi semua pihak, dan tentunya juga untuk mengurangi jumlah perkara yang ada di pengadilan. Baik, untuk yang pertama saya akan membahas mengenai negosiasi ya. Jadi negosiasi sendiri adalah suatu metode yang dimana metode ini itu untuk membantu pihak-pihak yang berselisih untuk mencapai kesepakatan yang saling memuaskan. Nah, ini juga melibatkan dialog terbuka. Jadi singkatnya kita tuh dengan misalkan dengan orang yang sedang ada masalah, kita tuh ngobrol secara langsung untuk memecahkan suatu masalah tersebut. Nah, di antara pihak saya dengan yang berperkara, ada juga satu pihak ketiga atau bisa juga disebut sebagai pihak penengah untuk menjadi mediator, atau juga bisa disebut sebagai penengah supaya terjalannya suatu negosiasi tersebut, supaya bisa mencapai apa yang diinginkan dan keputusan yang bulat dari kedua belah pihak tersebut. Nah, untuk yang selanjutnya, yang kedua itu ada arbitrasi, atau nama ininya arbiter. Nah, jadi sama seperti mediasi, cuman kalau misalkan arbiter tuh ada badannya. Jadi seperti kalau kita ke penasihat hukum. Nah, kalau ini mah nama profesinya itu arbiter. Nah, jadi profesi arbiter itu untuk menyelesaikan, mengeluarkan keputusan yang mengikat. Nah, ini juga sering digunakan oleh hakim untuk kasus-kasus yang mengenai di mana para pihak ingin keputusan yang cepat dan final. Nah, jadi intinya arbiter ini mempunyai peran yang sangat penting bagi kedua orang yang sedang berperkara tapi di luar pengadilan. Nah, arbiter ini juga membantu untuk menyelesaikan masalah dengan cepat, tepat selain di pengadilan. Jadi semua masalah tuh bisa diselesaikan di luar pengadilan. Nah, contohnya tadi ada mediasi, arbitrasi. Nah, untuk yang selanjutnya itu ada negosiasi. Nah, negosiasi ini sering melibatkan diskusi antara pihak-pihak yang berselisih dengan tujuan untuk mencapai kesepakatan tanpa campur tangan dari pihak ketiga. Nah, ini memberikan fleksibilitas yang sangat besar bagi pihak-pihak yang menemukan solusi yang cocok dengan kebutuhan kepentingan mereka. Nah, sebenarnya sama saja seperti yang sebelumnya, seperti negosiasi, arbitrasi. Negosiasi ini juga merupakan penyelesaian yang diselesaikan di luar pengadilan dan juga dihadiri
atau diselesaikan juga antara pihak yang sedang mempunyai masalah tersebut. Nah, untuk yang selanjutnya ada restoratif justice. Nah, restoratif justice tuh sama seperti halnya penyelesaian yang lain atau yang sebelumnya. Cuman restoratif justice ini lebih ke perkara yang sudah masuk ke kepolisian, namun di kepolisian mereka meminta untuk diselesaikan secara kekeluargaan. Nah, jadi contohnya begini, misalkan saya sedang ada masalah atau berperkara dengan orang, atau saya melakukan tindak pencurian atau apa. Nah, saya dilaporkan. Nah, setelah itu saya kan dibawa ke kantor polisi. Nah, biasanya sebelum pihak polisi menyerahkan atau menindaklanjuti dari kasus tersebut, polisi itu meminta kepada para pihak apakah kasus ini mau diselesaikan secara kekeluargaan atau disebut juga dengan restoratif justice. Nah, sama halnya dalam perkara ini polisi tidak turut ikut campur terlebih dalam mengenai permasalahan mereka, namun polisi hanya sebagai menjadi pihak penengah di mana supaya pihak dari kedua pihak tersebut menemukan titik tengahnya. Nah, selain itu juga semua dari keempat hal tersebut, negosiasi, mediasi, arbitrasi, dan restoratif justice ini juga mempunyai satu kesamaan yang sama, yaitu menyelesaikan penyelesaian di luar pengadilan dan juga memberikan penyelesaian yang lebih efektif dan lebih cepat, dan tentunya juga untuk mengurangi beban perkara yang ada di pengadilan. Nah, untuk yang selanjutnya saya juga di sini akan menceritakan tentang hasil kunjungan saya yang telah saya lakukan di PT Pindad. Nah, jadi pada hari Kamis tanggal 20 Maret saya tuh pergi kunjungan bersama teman-teman saya ke PT Pindad. Nah, saya pergi kunjungan tersebut untuk melihat bagaimana sebuah perusahaan memutus atau memberikan penyelesaian sengketa yang ada pada perusahaan mereka. Nah, jadi saya berangkat ke PT Pindad yang di jalan apa itu tuh dekat Kircon lah pokoknya. Nah, di sana saya ngobrol langsung dengan ada orang direktur, di mana direktur tersebut orang yang biasanya menangani jika ada masalah-masalah yang terjadi pada PT Pindad tersebut. Nah, jadi waktu itu saya langsung menanyakan bagaimana jika ada seseorang yang melakukan atau mempunyai perselisihan dengan perusahaan, salah satunya perselisihan dengan pemberhentian pekerjaan atau PHK. Nah, jadi setelah saya mendengar, ternyata sama seperti materi saya yang sebelumnya, pihak Pindad pun akan membawa kasus ini atau perselisihan ini ke dalam jalur yang pertama itu ada jalur mediasi. Nah, jadi orang-orang yang mempunyai masalah tersebut diajak mediasi oleh pihak Pindad bagaimana dan kenapa ini bisa terjadi, dan kemudian di dalam mediasi tersebut ada yang namanya itu tripartit. Nah, tripartit itu merupakan proses mediasi antara pihak karyawan dan pihak perusahaan yang melibatkan pihak ketiga, yaitu pihak pemerintah yang diwakili oleh Disnaker. Nah, jadi singkatnya begini, misalkan kita itu sedang terjadi di PHK oleh perusahaan. Nah, saya melaporkan tuh kepada perusahaan melalui Disnaker yang dinaungi atau
didampingi oleh serikat buruh. Nah, jadi ketika kita sudah melakukan hal tersebut, barulah kita akan dipertemukan dalam sesi mediasi tersebut. Nah, sesi mediasi tersebut itu ada tripartit. Tripartit itu merupakan mediasi yang melibatkan pihak pertama dan pihak kedua. Nah, dari tripartit tersebut, jikalau memang masih belum menemukan titik terang, barulah kita ke bagian yang kedua, atau bisa juga disebut bipartit. Maaf salah. Jadi yang pertama tuh ada bipartit. Nah, bipartit itu sebelum tripartit. Nah, jadi bipartit itu penyelesaiannya itu dilakukan antara pihak pertama dan pihak kedua. Jadi antara pekerja dengan perusahaan. Nah, yang selanjutnya baru tripartit yang tadi sudah saya jelaskan, melibatkan disnaker yang melalui serikat buruh. Jadi ada pihak ketiga. Jadi kalau misalkan bipartit belum menemukan titik terang, barulah lanjut ke tripartit. Nah, di dalam tripartit tersebut juga serikat pekerja biasanya bernegosiasi atau dengan direktur mengenai hal tersebut tuh secara mediasi atau juga secara ngobrol seperti halnya biasa. Nah, cuman kalau tripartit ini misalkan sudah tidak ada titik terang, barulah bisa diajukan ke pengadilan hubungan internasional. Nah, terus juga saya menanyakan kepada mereka, sebenarnya kelebihan dari mediasi bipartit dan tripartit itu sendiri apa sih? Nah, mereka juga menjawab, yang pertama mengurangi beban penyelesaian perkara, sama seperti yang saya ucapkan di awal video. Yang kedua, dalam hal berhasil tercapai kesepakatan, maka para pihak tidak ada yang merasa dikalahkan. Nah, jadi sebenarnya keuntungan dari mediasi ini juga tidak ada pihak yang dikalahkan ataupun apa juga, dan bisa juga menjadi mitra ketiga penyelesaian sengketa melalui mediasi yang berakhir dengan perdamaian. Jadi singkatnya, tidak ada yang terlalu dirugikan kalau misalkan kita menyelesaikan ini tuh di luar persidangan. Oleh karena itu sekarang banyak orang yang menyelesaikan perkara-perkaranya itu lewat mediasi atau yang lainnya, seperti yang tadi ada arbitrasi atau negosiasi. Nah, mungkin sekiannya dari saya. Saya juga tidak akan panjang lebar karena durasinya terbatas. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.